sobat semua. Untuk video kali ini judulnya adalah Love from Kitchen bersama Dr. Join On. Hari ini tanggal 4 Juni tahun 2023, saya berada di Yayasan Buddha Suci, Jalan Jenderal Sudirman nomor 628 Bandung, untuk mewartakan kegiatan atau ceramah tentang aplikasi turunan atau pemanfaatan dari PenGym oleh Dr. Join On. Yuk kita ikuti liputannya. Di pintu masuk ada kantung sepatu. Sobat semua, sebelum memasuki ruangan, maka sepatunya harus diberi alas dulu seperti ini. Jadi memasuki ruangan bersih adanya. Nah, ini ruangan tempat pendaftaran. Pagi Bu. Tempat pertemuan ada di lantai 3. Bisa menggunakan lift, bisa juga menggunakan tangga. Maaf. Oke. Lantai 3. Tinggal di mana? Nah, ini keadaan dalam lift. Ibu-ibu yang hai. Ketemu lagi di Eco Engine. Yes. Dan ini ruangan pertemuannya. Di sini sudah terjejer rapi ratusan kursi berwarna biru. Udara di ruangan sini sangat sejuk, ber-AC, nyaman sekali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Roni, MC akan memandu Anda hingga mengikuti acara sampai tengah hari nanti. Kita akan segera mulai acara kita, namun izinkan saya kembali untuk menginformasikan beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, selama acara berlangsung, dimohon untuk mematikan atau mengaktifkan mode getar pada ponsel Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terkasih, kita akan segera memulai hari yang penuh berkah ini. Untuk yang pertama, sebelum memulai acara ini, kita akan mendengar sambutan dari 4 orang relawan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya agar acara ini dapat terselenggara dengan baik. Yang pertama, saya akan mengundang yang terhormat Bapak Awan selaku Ketua Pelaksana acara. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Sampai. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Awan. Untuk kesempatan ini kita sangat berbahagia ya. Pada hari ini izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisak kepada saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Jadi memang ini adalah kesempatan pertama bagi saya pribadi untuk bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci. Dan kalau misalnya kita bisa lihat
logonya Buddha Seci itu adalah bunga teratai, di mana di tengahnya itu ada satu gambar perahu yang melambangkan cinta kasih atau compassion, Bapak Ibu. Jadi saya lihat di sini kita dari beragam latar belakang ya, suku, agama, ras, golongan gitu. Tapi semuanya itu adalah satu di dalam kemanusiaan, satu di dalam cinta kasih, satu di dalam compassion gitu ya. Nah, pada hari ini kita mau mendengarkan sharing dari Dr. Joen yang akan membagikan pengalaman hidupnya, pengetahuannya untuk kita semua yang tentunya akan sangat bermanfaat gitu ya, untuk khususnya untuk bidang lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Baik, terima kasih Pak Wan atas sambutannya yang sangat-sangat luar biasa. Berikutnya, hadirin sekalian, kita akan mengundang seorang Ketua Ekoenzim Bandung, Bapak Doni. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Buddha Seci, Bapak Doni, Pak Keke, dan semua tim jajaran Seci. Terima kasih sekali yang sudah menjadi tuan rumah pada acara hari ini, sehingga bisa memudahkan kita mendapatkan ilmu dari Dr. Joen. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih Dr. Joen dan tim yang sudah meluangkan waktu untuk kita keliling sampai ke Bandung hari ini untuk berbagi pengalaman ya, edukasi yang sangat penting buat kita semua. Juga saya ucapkan terima kasih pada hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk ikut mendengarkan apa hari ini akan disampaikan oleh Dr. Joen. Terima kasih untuk semua. Semoga apa nanti yang kita dengar dengan teliti. Apa yang nanti kita catatlah supaya menjadi karya indah di yang akan datang. Semua yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Baik dari sisi untuk kesehatan kita, bagaimana kita bisa hidup sehat, dan di sisi lain kesinambungan bagaimana kita harus menjaga bumi kita, merawat alam kita. Itu adalah satu kesatuan. Jadi sehat itu kitanya sehat, alamnya juga harus sehat. Nah, bagaimana untuk mendapatkan semua edukasi itu? Nanti kita dengar pembicaraan Dr. Joen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Yayasan Seci menjadi tuan rumah hari ini, dan Dr. Joen juga tim teman-teman dari Ekoenzim Bandung, juga relawan Seci semua yang sudah terlibat pada hari ini untuk semoga acara hari ini akan dilancarkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dodi atas sepatah dua patah katanya. Hadirin sekalian, berikutnya yang ketiga saya akan mengundang dengan hormat Bapak Minta selaku Ketua Enzim Bakti Indonesia. Silakan. Bapak Ibu sekalian, semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sangat bersyukur ya kita hari ini di hari yang begitu indah ya, bertepatan di hari Trisuci Wesak. Dan kita semua bisa berkumpul kembali bersilaturahmi di sini ya. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang tidak bisa direncanakan sepertinya ya. Ya, kita pun awalnya tidak memiliki rencana seperti ini, tapi hari ini indah. Kenapa? Ya karena hari ini seperti saya melihat ada sesuatu seperti semua kita ini dari berbagai agama, berbagai suku bangsa semua berkumpul di sini pas bertepatan Hari Raya Umat Buddha ya. Ya, jadi jarang-jarang ya kita bisa ada silaturahmi di hari Waisak yang begitu besar. Betul? Betul. Setuju ya? Ya, jadi kita syukuri keindahan hari ini ya. Nah, di mana teman-teman kita umat Buddha ya, yang termasuk saya juga umat Buddha ya,
Nah, jadi terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua di hari ini, ya, karena semuanya spot jodoh yang sangat indah. Dan tentu bisa ada spot jodoh indah ini tidak terlepas ya dari semangatnya para relawan, ya, karena peduli kepada lingkungan, ya. Nah, sehingga kita hari ini Kerjaan berorganisasi akan memberikan kita sharing tentang love from kitchen. Ya, jadi tema ini sangat indah. Ya, kita semua berawal juga semuanya eco engine itu ya juga adalah love from kitchen kita, daripada ibu-ibu di rumah tangga ya, demi mengolah sampah sisa dan sampah dapurnya menjadi sesuatu yang multimanfaat, dan juga menginformasikan info-info ini kepada teman-teman ya, sehingga hari ini yang datang ya diperkirakan sekitar 500 orang ya, sungguh luar biasa ya. Ya, dan juga ya Dr. Jan hari ini nanti dari awal kita akan menyampaikan dulu, Dr. Jan menyampaikan love from kitchen, karena nanti di akhir Dr. Jan akan memaparkan ya, tentang bagaimana ya pengalaman aplikasi Eco Engine ya. Nah, jadi nanti kita bersama-sama akan mendapatkan banyak ya sharing dari pengalaman beliau dan juga berbagai pengetahuan yang luar biasa ya. Kira-kira demikian ya, sepatah dua kata dari saya. Ya, jadi jika ada kurang kita mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mintau atas sambutannya. Hadirin sekalian, berikutnya saya memanggil yang terhormat Bapak Hengking Wargana selaku Wakil Ketua Yayasan Buddha Suci Bandung. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari Yayasan Buddha Suci sangat berterima kasih untuk kehadiran semua Bapak Ibu yang hadirin, terutama dari komunitas Eco Engine ini ya. Jadi hari ini saya sangat bersyukur juga Dr. Joen sudah meluangkan waktunya beserta tim untuk membantu kita melestarikan bumi ini. Jadi itu sih ini Jadi saya juga di sini mewakili ketua dari Yayasan Buddha Suci, Pak Joni. Saya akan menyampaikan sekilas tentang Yayasan Buddha Suci kantor pembantu di Bandung. Ya, tolong slide-nya. Jadi Yayasan Buddha Suci di Bandung ini rumah dibangun jadinya tahun 2019. Jadi Suci Bandung ini dibangun mulai dari tahun 2000, dan sejak itulah kita ada rumah di Bandung ini untuk melakukan semua kegiatan sosial yang ada di Suci ini. Jadi salam kenal kita semua, relawan dari Yayasan Buddha Suci. Selamat datang. Next. Yayasan Buddha Suci karena pendirinya adalah Master Cheng Lien. Beliau lahir di tahun 1937. Beliau ada di Hualien, Taiwan. Next. Next. Ya. Jadi Yayasan Buddha Suci ini berdiri tahun 1966 di Hualien, Taiwan. Sampai saat ini kurang lebih itu ada di 66 negara di dunia. Jadi kita juga telah menyalurkan bantuan ke 126 negara, dan di Indonesia sendiri itu mulainya dari tahun 93. Jadi sekarang udah umur 30 tahun ya tahun ini. Next. Jadi Suci ini berlandaskan cinta kasih universal. Jadi kalau di Suci itu juga semuanya itu lintas agama, ras, suku, dan bangsa. Jadi kita bukan sebuah vihara, kita merupakan yayasan. Jadi di Suci ini kita itu tidak melakukan kegiatan yang dilakukan oleh vihara dan kelewat.
Jadi kita mengajak semua orang untuk peduli, untuk melakukan kebajikan, membantu yang kurang mampu, menginspirasi yang mampu, dan membangkitkan cinta kasih dari orang yang dibantu. Dan juga sebenarnya kita di CECI ini, termasuk saya relawan juga tujuannya untuk melatih diri. Jadi melatih diri untuk bisa lebih baik. Next. Jadi visi CECI itu mencucikan hati manusia, bagaimana supaya masyarakat boleh damai dan harmonis, dan yang terakhirnya bagaimana bisa membantu berkontribusi positif untuk dunia bebas dari bencana. Next. Visi CECI memberi bantuan materi seraya menumbuhkan cinta kasih. Nah ini mungkin yang paling beda, karena tujuan kita tuh bukan membagi-bagikan bantuan, tapi yang paling utamanya itu bagaimana kita menumbuhkan cinta kasih dari yang memberi dan juga yang menerima. Ini yang biasa paling beda tuh di sininya. Karena mungkin kenapa kalau di sisi kita yang memberi yang membungkuk, karena kita dilatih untuk yang memberi itulah yang bersyukur, karena pemberian kita ada yang mau terima. Itulah yang dimaksud menumbuhkan cinta kasih, dan juga rasa kemanusiaan dalam diri pemberi dan penerima bantuan. Next. Jadi di CECI ada 8 misi, yaitu pertama misi amal, kedua kesehatan, ketiga pendidikan, keempat budaya humanis, kelima bantuan bencana internasional, itu yang tadi 126 negara tersebut. Ini yang baru akan ada di Rumah Sakit CECI baru yang di Jakarta, yaitu donor sumsum tulang. Yang ketujuh pelestarian lingkungan. Jadi kegiatan ekoenzim ini masuk ke misi ke-7, yaitu pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir relawan komunitas, yang relawan jadi bukan paksawan. Jadi kita ini kalau yang seragam ini maka ini relawan. Next. Nah, dari mana dananya CECI? Ya, sebenarnya semua dana CECI dari amal. Nah, dana amal ini, dana terima donatur ini, apa yang kita gunakan? Kita gunakan untuk amal, pengembangan misi, dan pembangunan. Jadi kalau waktu itu misalnya ada yang di Palu, di Aceh, kita di CECI Indonesia itu membangun sekitar 1.000 atau 2.000 rumah di Palu, dan di Aceh juga 1.000-an itu tuh semua sebenarnya dari amal semua relawan dan amal dari semua donatur. Jadi kita kalau dana itu nggak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Misalnya saya makan di sini, ya saya bayar sendiri. Ya, itu terbagi dana jadi 3. Next. Jadi kita misalnya contoh ada celengan bambu, itu bagi apa? Karena kita berharap itu di CECI itu apa? Merubah orang yang begini jadi begini. Apa itu? Dari yang meminta menjadi memberi. Karena kebahagiaan itu ada pada saat kita memberi, bukan pada saat kita menerima. Jadi semua kegiatan di CECI itu tujuannya bagaimana mengembangkan hati supaya lebih banyak orang mau berbagi. Jadi saya rasa terima kasih juga ini semua relawan ekoenzim udah mau memberi untuk bumi kita ini. Jadi sempurna buat semuanya. Next. Contoh kegiatan relawan itu. Next. Jadi ini bencana alam di Cianjur kayaknya. Jadi kunjungan kasih ke penerima bantuan, ada kunjungan kasih ke panti, baksos beras cinta kasih, tanggap darurat, dan pembangunan jembatan. Jadi biasa kalau ada bencana alam, itu hari kedua dari bencana kita langsung relawan itu turun. Jadi salah satunya di sini juga ada, boleh berdiri Dr. Subekti. Jadi ini Dr. Subekti.
Ketua Hima Jawa Barat. Jadi beliau ini yang mengkoordinir. Beliau juga relawan, seorang relawan. Beliau ini juga yang mengkoordinir semua dokter, apoteker, perawat. Jadi kayak kemarin di Cianjur, hari kedua itu, hari ketiga dari tim Hima itu membantu langsung ke lapangan untuk membantu pengobatan yang ada sakit atau sakit kulit atau dan segala macamnya. Jadi itu salah satunya. Hima itu SECI International Medical Association. Ya. Next. Kita juga ada kegiatan misi kesehatan yaitu bakti kesehatan dan donor darah. Jadi bakti kesehatan ini kita preventif. Jadi sama Dr. Juan juga kita tugasnya preventif. Baksos itu bukan baksos untuk yang sakit, tapi yang sebelum stroke, yang darah tinggi, yang sebelum diabetes tapi ada kencing manis sedikit. Nah itu yang lebih ke arah preventif jadinya yang kita lakukan di baksos kesehatan ini. Next. Kegiatan misi pendidikan itu ada kelas budi pekerti dan pembangunan sekolah. Nah ini contohnya di Jawa Barat juga ada membangun sekolah yang waktu itu Pengalengan itu kena gempa bumi ya. Jadi kita dari dana donatur itu kita membangun sekolah Cinta Kasih di Pengalengan, bangun ulang. Nah, kalau bantuan bencana internasional di sini misalnya ada baksos sampai di Afrika dan juga ini bantuan di kebakaran di Filipina. Next. Next. Ya. Ini donor sumsum. Ini contohnya. Jadi rumah sakit SECI itu di Taiwan paling terkenalnya dengan donor sumsum tulang ini. Jadi ini juga di Indonesia belum ada. Jadi SECI hospital yang akan jadi yang pertama melakukan donor sumsum tulang. Udah mulai SECI? Belum ya? Hampir akhir tahun ini harusnya udah bisa mulai. Sekarang masih dalam proses dokternya training ke Taiwan Hualien untuk belajar bagaimana bisa melakukan donor sumsum di Indonesia yang pertama. Jadi contohnya ini pasien membutuhkan transplantasi sumsum selama itu 40 tahun dari Singapura. Dia tidak berhasil menemukan sumsum tulang yang cocok di Singapura dan akhirnya dia ke SECI Center, Stem Cell Center di Hualien untuk menerima donor sumsum tulang belakang. Menjadi kepanikan ketika gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2020. Gempa bahkan terasa hingga Bandung, Sukabumi, Bogor, sampai Jakarta. Kejadian ini membuat ratusan jiwa menjadi korban dan puluhan ribu warga harus mengungsi di tenda-tenda darurat. Prihatin atas terjadinya bencana ini, relawan SECI Bandung, Cianjur, dan Jakarta segera berkoordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah pemberian bantuan dan perhatian guna meringankan beban warga yang terkena bencana. Satu hari setelah kejadian, pada 22 November 2022, bantuan tanggap darurat disalurkan, seperti selimut, pakaian, peralatan mandi, dan masker medis. Ada pula barang bantuan lain yang terkena pembalut, pokok bayi, mainan anak, obat-obat, serta bahan pokok diberikan ke dapur-dapur posko pengungsian. Yang kita berikan adalah bantuan tanggap darurat ember per keluarga 1 paket dan juga bantuan beras, minyak, dan mie instan untuk dapur umumnya. Tidak sampai di situ, relawan SECI dan tim medis SECI dari Jakarta dan Bandung melakukan bakti sosial kesehatan umum di beberapa titik posko pengungsian sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan para korban terdampak bencana. Berbagai penyakit menyerang para pengungsi, bahkan hingga gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak kondusif serta kondisi di pengungsian membuat penyakit mudah menular.
Insan Suci Bandung membagikan beras cinta kasih bagi warga terdampak. Bekerja sama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia serta didukung oleh Polda Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi, membagikan 1.996 ton beras cinta kasih untuk wilayah Jawa Barat. Terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci yang telah amat sangat membantu bagi saya dan keluarga, karena dengan adanya bantuan ini ya setidaknya keseharian saya terangkat gitu lah, segala kekurangan ya alhamdulillah dengan adanya bantuan ini. 14 Januari 2022 menjadi hari tak terlupakan bagi Toto Tursina. Wanita berumur 83 tahun ini sangat bahagia karena rumah yang ditempati selama puluhan tahun yang tidak layak huni yang berada di Jalan Pagarsi, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Kaler, Kota Bandung ini mendapat bantuan program bedah rumah dari Suci Bandung. Kini, Toto beserta keluarga bisa menempati rumah baru dengan nyaman. Kalau sekarang mah udah nyaman, enak, sekarang mah udah nggak khawatir lagi. Maka sekarang saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali sama Yayasan Buddha Suci yang telah membangun rumah saya sekarang menjadi indah dan nyaman. Jalan berbatu dan licin sangat menyulitkan warga desa Sukabunga untuk menjalankan aktivitasnya. Warga Sukabunga bekerja sebagai petani yang menjadi mata pencaharian utama. Selain itu, akses jembatan ini menjadi andalan untuk warga dan anak-anak bersekolah. Hal tersebut menggugah hati Insan Suci untuk membangun jembatan. Diresmikan 29 Maret 2022 dengan panjang 70 meter dan lebar 1,2 meter ini menjadi penghubung antara Desa Sukabunga dan Desa Cibanggala, Kecamatan Campaka Mulia, Kabupaten Cianjur. Selain itu, Suci Bandung juga membangun jembatan Simpang Asih Cijulang di Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dan jembatan Simpang Asih Citarum di Desa Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Atas nama masyarakat Jawa Barat, khususnya di Desa Resmi Tinggal ya, di Kabupaten Bandung, mengucapkan terima kasih ya. Atur nuhun kepada Yayasan Buddha Suci yang sudah begitu banyak melakukan kebaikan di tanah Jawa Barat. Berupaya ikut serta membangun pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, Suci Bandung menggelar vaksinasi umum dosis ketiga atau booster selama tahun 2022 dan berhasil memberikan dosis vaksin ke 2.730 warga Bandung Raya. Momen bulan suci penuh berkah, relawan Suci berlomba-lomba menyambut berkah dengan menggelar berbagai kegiatan. Relawan Suci di Bandung mengajak masyarakat untuk bervegetaris dengan cara melakukan demo masak makanan vegetaris yang dilakukan selama bulan Agustus 2022. Merubah sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih merupakan misi pelestarian lingkungan Suci. Pada 20 Agustus 2022, relawan menggelar sosialisasi pelestarian lingkungan dengan pemilihan sampah daur ulang yang dilaksanakan di Cingsri, Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai misi pelestarian lingkungan Suci. Selain itu, relawan Suci Bandung melakukan penanaman 1.500 bibit pohon di 4 titik bantaran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, pada periode bulan Februari hingga April 2022. Kegiatan pelestarian lingkungan ini sebagai bentuk kepedulian dan cinta kasih para insan Suci terhadap bumi. Perjalanan Suci Bandung selama tahun 2022 telah dilalui dengan penuh rasa syukur. Terima kasih atas sumbangsi yang telah diberikan setiap insan. Mari bersatu hati untuk terus berbuat kebajikan dengan menggarap ladang berkah agar cinta kasih dapat menjangkau setiap hati ke seluruh penjuru dunia. 一场的分享会，有关来自厨房的爱。
Ya, nah, kita hari ini akan memberikan sebuah sharing tentang love from kitchen atau cinta dari dapur. 那在还没开始之前呢，这边有一句话需要大家我们一起来。 Sebelum kita mulai ada sebuah paragraf yang perlu kita baca, kita perhatikan bersama. 来，我们一起，3、2、Mari kita baca bersama. Makanan dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan spiritual anak-anak dan bahkan orang dewasa secara keseluruhan. 真的是这样吗？ Apakah kalimat ini benar seperti ini yang terjadi pada kita? 我们大家在想，吃食物是为了吃饱，对吧？ Kita selalu berpikir kalau makan itu hanya untuk membuat perut kita kenyang. 但是大家知道吗？我们的食物除了影响我们的身体，它也影响我们的心智。 Tahukah kita makanan bukan hanya mempengaruhi tubuh kita, juga mempengaruhi jiwa kita. 所以呢，我们每一口食物放到嘴巴里面，我们真的要很小心。 Jadi berhati-hatilah setiap makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. 不是说吃饱就好。 Bukan hanya sekedar makan kenyang maka sudah selesai. 那我们到底应该怎么吃呢？ Jadi bagaimanakah cara makan yang baik bagi kita? 如何才能吃出幸福的人生呢？ Bagaimana kita makan baru bisa menciptakan hidup yang bahagia bagi kita? 那首先营养是什么？ Pertama perlu kita pahami nutrisi atau gizi itu apa. 那我们应该吃什么？不应该吃什么？ Apa yang harus kita makan dan apa yang tidak boleh dimakan. 然后呢，依据自己身体的需要而选择吗？ Ya, apakah sudah memilih sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda? Suara dokternya bagus ya? Ya, cuma ini yang ada satu ini, nggak apa-apa. 好，很好的发声哈。 Ya, bagus ya. 那你觉得我们在吃食物的时候，你是在吃你身体的需要，还是你欲望的想要？ Jadi menurut Anda, saat Anda mengkonsumsi makanan yang Anda makan itu adalah sesuai dengan kebutuhan Anda atau itu adalah nafsu keinginan tubuh Anda? 哪一个？ Yang mana satu Bapak Ibu? 现在你想吃什么呢？ Ya, sekarang sedang Anda ingin makan itu untuk apa? 你会想到披萨、肯德基，还是你会想到青菜、水果？ Sekarang Anda pikir dalam pikiran Anda ingin makan apa? Makan pizza, ya KFC, atau makan sayur hijau dan buah-buahan. Bahan batagor. 所以很多时候，什么叫做身体的需要？ Jadi kadangkala apa itu yang disebut dengan kebutuhan tubuh, 什么是我们欲望的想要？ apa itu adalah keinginan dari nafsu keinginan daripada tubuh kita. 其实我们现在已经分不清楚了， Sebenarnya kita sudah tidak bisa membedakan dengan jelas sekali. 同意吗？ Setuju? 很好。那大家要学这句话，营养。 Kita harus belajar satu kata ini yaitu nutrisi atau gizi. 那营养是什么呢？ Apa itu nutrisi? 营养其实就是滋养。 Nutrisi itu adalah memelihara atau memupuk ya. 那你现在问自己，你吃的东西有滋养你吗？ Tanya pada diri Anda, apakah makanan yang Anda makan bisa memelihara tubuh Anda? 这个是很重要 Kata-kata ini sangat penting. 啊。那接下来我们看，在灵性营养学下，我们要学习的是什么？ Jadi mari kita perhatikan dalam pandangan nutrisi secara spirit, kita akan belajar tentang apa? 那为什么说灵性营养学呢？ Nah, mengapa disebut dengan nutrisi secara spirit? 因为我们整个人类，我们的发展不是只有在物质界， Dan kita perlu tahu bahwa perkembangan manusia secara keseluruhan bukan hanya pada dunia materi. 我们还有在灵性世界的发展。 Kita masih ada perkembangan di dunia spirit kita. 那第一，人类吃食物的基本任务是什么？ Pertama, apa tugas dasar manusia untuk makan makanan? 意思就是你为什么要吃东西？ Yang artinya mengapa Anda perlu makan makanan?
那吃了的东西又如何被用于我们身体的组织当中呢？ Dan makanan yang kita makan bagaimana ya digunakan dalam jaringan tubuh kita. 所以这两个是我们今天的主题。 Jadi dua ini adalah tema pembicaraan kita hari ini. 我们去参加很多课程或者很多营养学，很多人都会告诉你 vitamin, mineral, protein 的重要性。 Kalau kita mengikuti kelas-kelas kesehatan, banyak orang menyebutkan kepada kita pentingnya vitamin, mineral, protein, dan lain-lain. 但是从来没有人告诉我们说你为什么要吃，然后吃下去的食物又怎么在你的身体起作用。 Dan tidak pernah orang mengatakan pada Anda mengapa Anda perlu makan dan setelah Anda makan makanan ini apa yang terjadi dalam tubuh kita. Ya, mereka melakukan seperti itu. Ya, kalau dia pun udah pertama datang mungkin dia bisa mengikuti, setelah sembuh masih balik lagi. Hanya begitu bolak dan balik. 所以呢，这就是我为什么会站在讲台上，而不是坐在我的诊所里。 Itulah sebabnya mengapa Dr. Jen memilih berdiri di atas mimbar daripada duduk di kliniknya sendiri. 好，那生命的媒介是什么？ Jadi apa media dari kehidupan itu? 我们要活着，是不是我们就是要吃啊？ Ya, kita hidup pasti perlu makan, bukan? 那食物对我们来说是很重要的。 Makanan bagi kita itu sangat penting sekali. 没有生命的东西我们不能吃。 Makanan yang tidak ada kehidupan kita tidak bisa makan. 比如沙、石头、木头、泥巴，这些都没有生命，所以我不能吃它。 Seperti pasir, batu, kayu, dan tanah lumpur kita juga semua ini tidak bisa kita makan. 然后没有生机的食物，我们也不能吃它。 Makanan yang tidak ada daya hidup kita juga tidak bisa makan. 那请问你们一瓶瓶、一罐罐的维他命、矿物质、蛋白质，跟一粒的苹果、一颗的蔬菜，哪一个有生机呢？ Vitamin, mineral, protein yang isinya di dalam satu botol-botol, satu bungkus-bungkus dibanding dengan sebiji apel, mana yang lebih bagus? 但是看到吗？我们很多人都宁愿吃什么呢？ Nah, tapi pada kenyataannya kita lebih senang makan yang mana? Why? Mengapa bisa seperti itu? Praktis ya, hampir. 方便，对吧？所以方便，但是记得它是没有生机的。 Dan perlu ingat dia tidak ada daya dan tanda-tanda kehidupan di sana. 所以你吃到确实是它的物质，但是你没有得到一个非常有用的叫生命力。 Yang Anda makan benar dapat substansinya, tapi Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berguna, yaitu energi kehidupan. 这也就是为什么很多太空人上了太空，他们的食物都很好，但是下来的时候，他们的身体呢却没有足够的生命力。 Ya itulah sebabnya para astronot kalau keluar angkasa makanannya bagus-bagus, vitaminnya lengkap semua, tetapi setelah kembali ke bumi tubuhnya seperti kehilangan energi. 那同样的，动物的尸体一样没有生命的迹象，吃它也没有办法得到我们生命所需要的生命力。 Sama halnya bangkai hewan juga tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, dan dengan memakannya juga tidak bisa mendapatkan energi kehidupan yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. 所以想要活，想要能很好的让我们的生命有品质，我们需要吃的食物是有生命力的食物。 Jadi jika kita ingin hidup dengan baik, memiliki kualitas hidup yang baik, makanlah makanan yang punya energi kehidupan yang baik. 好，那这样人体的食物是食物的物质还是生命力呢？ Nah, menurut Bapak Ibu, makanan yang menutrisi tubuh manusia itu substansi zatnya atau energi kehidupan? 你们觉得是哪一个呢？ Menurut Anda yang mana satu? Energi atau substansi? Life force. But without substance, where got life force? Ya, kalau tanpa substansi kita dari mana datangnya life force? 所以你要有生命力，你必须要有一个载体，这个载体就是这个物质本身。 Ya, jadi Anda butuh energi kehidupan, dia butuh sebuah media. Media itu adalah substansinya itu. 然后呢，生命力是什么呢？ Jadi apa itu energi kehidupan? 是无形的力量， Ya adalah sesuatu energi yang tidak
tidak bisa dilihat oleh mata atau tidak berbentuk. 然后在还没有变成物质之前的阶段，这股力量通过植物转化为可见的有形物质，我们的肉眼不可见，植物生长背后的力量就是生命的力量。 Sebelum energi terlihat menjadi bentuk materi dan kekuatan, ia diubah menjadi materi berwujud yang terlihat melalui tumbuhan. Ia terlihat dengan mata telanjang, ia ada energi di balik pertumbuhan-tumbuhan itu. 好，那我们来看看这2张图， Mari kita lihat dua gambar ini. 上面的跟下面的都是黄瓜， Yang atas dan yang bawah dua-duanya adalah sama-sama timun, 但是它们的种植是不一样的。 tapi cara tanamnya sangat berbeda. 一个呢是普通在菜市场可以买回来的黄瓜， Yang satu adalah timun yang seperti yang bisa kita beli di pasar. 然后一个呢是有机种植。 Yang satu ditanam secara organik. 那2个呢处理方式一样， Ya, jadi pelakuannya terhadap dua ini sama caranya. 都是切，然后装在塑料袋放到冰箱3天。 Yaitu dipotong-potong-potong, simpan dalam kantung, masukin ke dalam kulkas selama 3 hari. 3天拿出来之后，我们来看看这2条黄瓜一样还是不一样？ Setelah 3 hari dikeluarkan dari kulkas, 2 batang timun ini sama apa berbeda Bapak Ibu? 为什么会不一样呢？ Kenapa kok bisa berbeda ya? 你觉得为什么？ Menurut Anda kenapa Bapak Ibu? 所以看到吗？刚才我们讲生命力是植物生长的力量。 Tahukah kita tadi Dr. Jen menceritakan energi kehidupan adalah energi membuat tumbuhan itu tumbuh. 这2个黄瓜平常看、肉眼看都一样的。 Dua timun ini kalau kita lihat dengan mata telanjang sebenarnya sama saja. 但是呢，实际上一样还是不一样。 Jadi pada kenyataannya sama apa berbeda Bapak Ibu? 所以你吃进你的身体一样还是不一样？ Kalau Anda makan masuk ke dalam tubuh Anda, efeknya sama apa berbeda? 那如果给你选，你要吃上面的还是下面的？ Jika kasih Anda pilih atas atau yang bawah? Bawah. 啊 ？OK， 好，那接下来我们来探讨光在植物还有人体的作用。 Berikut kita lihat efek cahaya pada tanaman dan tumbuhan manusia dan tubuh manusia. 吃食物的时候，身体是怎么处理的呢？ Bagaimana tubuh memproses makanan saat dimakan? 然后人类身体里面的运作，吃下去的食物，首先呢，它在身体里面要燃烧、转化，使之氧化成为光，或者我们称为能量。 Dalam pengoperasian tubuh manusia, makanan dimakan pertama-tama dibakar dan diubah atau dikonversi dalam tubuh, membuatnya teroksidasi menjadi cahaya atau energi. 然后光在人体内的释放是以一种内在知觉意识的形态呈现出来。 Pelepasan cahaya di dalam tubuh manusia memanifestasikan dirinya dalam bentuk kesadaran batin. 那知觉意识活动将慢慢消耗掉我们的生命力，生命力将越来越少，所以人和动物才需要再度吃有生命力的食物来维持身体，让我们的身体可以健康的活下来。 Aktivitas kesadaran secara pelan akan menghabiskan energi kehidupan dan energi kehidupan akan semakin berkurang sehingga manusia dan hewan perlu makan makanan berenergi kehidupan. Jadi sehingga manusia dan hewan perlu makan makanan berenergi kehidupan lagi untuk merawat kesehatan dan kelangsungan hidupnya. 所以在这里，什么叫内在知觉意识呢？ Dan apa itu disebut dengan kesadaran diri? 什么意思？ Apa itu maksud dengan kesadaran diri atau batin? 各位，你在听课，你坐着，你有没有站着？相信吗？待会中午的时候你肚子饿了。 Ya, jadi misalnya ada hari ini duduk di sini tidak bergerak hanya mendengarkan kelas, ya. Tapi yakinlah nanti di siang hari perutnya akan lapar lagi. 呀，那你在想，我都没有太多的出力，我怎么会饿了呢？ Ya, mungkin ada pikir saya kan tidak ada gerak, kenapa bisa jadi lapar? 其实我们内在知觉意识，就是当我们的头脑，当我们在学习的时候，我们的头脑在分析。
然后我们的眼睛在用力的看，我们的心在跳，我们的身体整个系统还在操作，这一些都要用到我们身体里面的一个系统叫生命力。 Ya, jadi aktivitas kesadaran batin kita itu seperti halnya mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir, dan lambung usus masih bekerja. Semuanya itu aktivitas ini membutuhkan satu hal yang disebut dengan energi kehidupan. 所以我们的生命力会慢慢的消耗掉。 Dan pelan-pelan energi kita akan pelan-pelan terpakai dan habis. 所以我们需要再吃东西。 Jadi kita perlu makan lagi. 啊，好，那。 在这个宇宙里面充满生命力、光和能量的，是不是太阳呢？ Ya, di alam semesta ini yang penuh dengan energi dan cahaya adalah matahari. Setuju apa tidak? 呀，它是最有力量的。 Dia paling berenergi. 但是我们不能吃它，好 Tapi 可 kita 惜啊！ tapi sayangnya kita tidak bisa makan matahari atau cahaya. 如果能从它那里拿到能量，肚子饿我们站出去晒一下就好了，对吧？ Ya, kalau bisa mendapat energi langsung dari cahaya kan sangat bagus. Lapar tinggal keluar berjemur langsung kenyang ya. 但是不行啊。 Tapi sayangnya tidak bisa ya. 那太阳的生命力、光和能量可以给到谁呢？ Jadi energi cahaya dan energi kehidupan cahaya energi dari matahari bisa diberikan kepada siapa? 植物。 Ya, tumbuh-tumbuhan. 那植物长大之后，它就可以有很多的五谷杂粮给予我们。 Setelah tumbuhan bertumbuh besar, dia akan memberikan kita berbagai macam biji-bijian dan buah-buahan kepada kita. 然后呢，光是维持植物生命元素之一，植物缺光，它会枯萎死亡。 Cahaya adalah satu unsur yang menopang kehidupan tumbuhan dan jika kekurangan cahaya, tumbuhan akan menjadi layu. 然后呢，在光照耀植物，植物用之产生蛋白质、碳水化合物等来建造植物生命的组织。 Ketika cahaya menyinari tumbuhan, tumbuhan menggunakannya untuk menghasilkan protein, karbohidrat, dan lain-lain untuk membangun sistem kehidupan tumbuhan. 所以植物可以吃光。 Jadi tumbuhan bisa makan cahaya. 我们人要吃什么呢？ Jadi kita harus makan apa? 我们吃植物， Kita makan tumbuh-tumbuhan ya. 是吗？ Betul? 啊，然后呢？请问这些猪啊、鸡啊、鸭啊、羊啊、牛啊，它们吃什么呢？ Ya, ya. Jadi babi, sapi, kambing, ayam, bebek makannya apa? 啊，它一样也是 Sama, 吃 makan tumbuhan. 植物，所以他们都拿到第一手的光和能量。 Jadi mereka mendapatkan energi kehidupan cahaya dan energi dari tumbuhan. Dia adalah tangan pertama. 那如果我们吃动物的话，我们拿到的是第几手的生命力和光能量呢？ Ya, jadi jika kita makan hewan, kita mendapatkan energi dan cahaya tangan keberapa? Kedua. 第二，而且免费送你什么农药、化肥，还有 hormone 一大堆都是免费的提供。 Jadi energi dan cahaya second hand, jadi dia gratis bonus pestisida, bahan kimia, hormon dan lain-lain. 所以你要第一手还是第二手啊？ Jadi Anda mau first hand apa second hand? First hand. 要 first hand 的举手看一下。 First hand angkat tangan. 那回去会选吃什么呢？ Jadi pulang mau pilihnya makan apa? Yang kedua. Sayur. Ayo yang kedua. 那光对我们重要吗？ Jadi pentingkah cahaya bagi kita? 然后有研究表明，每个植物和动物及人类的细胞都会放射出一种微弱的光，通过这个光可以检测细胞的质量。 Penelitian telah menunjukkan bahwa setiap sel tumbuhan, hewan, dan manusia memancarkan cahaya yang sangat lemah sehingga kualitas sel dapat dideteksi. 所以我们就用什么心电图啊等等的来看我们身体，我们就可以知道健不健康。 Ya, jadi kita bisa menggunakan berbagai cara deteksi dengan listrik, mamografi, dan lain-lain untuk melihat kondisi kesehatan tubuh kita. 然后再来呢，光引导着细胞系统内的次序，这也是宇宙系统的次序，它与自然相和谐，也是健康土壤生命力的基础。 Cahaya memandung keteraturan dalam sistem seluler yang juga merupakan tatanan sistem kosmik yang selaras dengan alam dan menjadi dasar energi kehidupan tanah yang sehat. 各位，有很多人吃素，但是呢，很多人吃的素里面并没有吃很多绿色的青菜。
Ya, banyak orang bilang dia vegetarian atau berpola makan nabati, tapi dalam makanannya itu tidak banyak sayur hijaunya. 他们吃的很多都是谷类、种子类。 Mereka lebih banyak makan biji-bijian dan kacang-kacangan. 那真正能得到植物能得到光力量最强光。 Jadi jika diubahnya menjadi sebuah paragraf seperti ini, tumbuhan mengubah cahaya menjadi kehidupan. Manusia mengubah kehidupan menjadi cahaya. Manusia melalui konsep makan dan gizi yang benar, manusia dapat mengubah hidup menjadi cahaya yang mendukung pikiran dan aktivitasnya. 所以一个人能不能很好的思考，一个人他的意识能不能很好呢？这完全跟植物的光是有关系的。 Ya, jadi bagaimana apakah seseorang bisa berpikir dengan baik, memiliki kesadaran yang baik, semuanya berhubungan dengan cahaya yang dikandung dalam tumbuhan tersebut. 那现在明白为什么我说番薯叶会很好吗？ Jadi sudah paham mengapa Dr. John mengatakan daun ubi jalar itu sangat bagus? 因为它需要很多光。 Karena dia membutuhkan banyak cahaya. 啊，好。 那我们接下来来看人与植物的三元性。 Mari kita lihat sifat tiga daya manusia dan tumbuhan. 看看这张图， Kita lihat gambar ini. 你看到什么？ Apa yang Anda lihat? Manusia. 怎么这个人的头在哪里呢？ Kenapa kepalanya di mana? Di bawah tanah. 怎么他的头在地下呢？ Kenapa harus kepalanya sembunyi di bawah tanah? 很好哈，这张图是所有在学人智学农耕的人都会要学的。 Ya, jadi kalau gambar ini adalah gambar yang perlu dipelajari para petani dari pertanian antroposofi. 那在这里我们先来学习一下，人有3个主要的系统。 Jadi mari kita belajar dulu, manusia ada 3 sistem utama dalam tubuhnya. 第一是它的头部。 Pertama adalah bagian kepalanya. 它主要发展的是神经系统。 Yang dikembangkan adalah sistem saraf. 然后这个神经系统发展好，它会带来思考的力量。 Sistem saraf bekerja baik, membawakan energi pikiran. 心和肺是中间的系统，就是循环系统。 Jantung dan paru-paru adalah sistem sirkulasi. 那就好像。 请问你生气的时候，你的呼吸会怎样？ Ya, jadi dokter John bertanya, jika Anda saat marah, ya napas Anda seperti apa? Seperti itu? Ya? Mas-masan ya. 生气的时候是不是呼吸会很快呢？ Saat Anda marah, bukankah napas itu akan sangat cepat? 然后心跳就跟着怎么样？ Dan detak jantung ikut seperti apa? 很快。所以你看你的情感会影响你的心和肺。 Jadi perasaan Anda akan mempengaruhi jantung dan paru-paru Anda. 那最后一个系统呢，是腹部、四肢、新陈代谢还有生殖系统。 Yang terakhir adalah bagian perut, kaki, tangan, metabolisme dan sistem reproduksi. 然后这个系统呢，它都是自己操作的，你不需要叫它工作。 Ya, sistem ini bekerja otomatis, tidak perlu Anda menggerakkannya. 那一个人呢，活着，我们常常说灵性是不离物质的，物质也不离灵性的。 Jika seorang manusia hidup dunia, kita selalu menggunakan kalimat spirit tidak dapat dipisahkan dari materi, materi tidak dapat dipisahkan dari spirit. 那如果物质离开灵性，那这个物质就变成什么啦？ Jika spirit meninggalkan materi, maka materi ini akan jadi apa? Mayat. Nah, jadi mayat ya. 它就是一个尸体了。 Ya, jadi dia hanya tinggal menjadi mayat saja kalau sudah tidak ada spiritnya, betul? 所以我们现在所有活着的人，那我们是灵性不离物质的。 Jadi manusia hidup sekarang ini adalah spirit, tidak meninggalkan materinya. 好，那接下来我们来看看这个人和植物。 Kita lihat manusia dan tumbuhan. 那人类的形态与功能与植物是上下颠倒的。 Bentuk dan fungsi tubuh manusia dan tumbuhan itu saling terbalik. 然后头部通过神经系统和感觉器官吸收他人的思想，并留下印象。 Kepala menyerap dan mengesankan pikiran orang lain melalui sistem saraf dan organ inderanya.
那请问植物的根是不是也是去吸收营养来维持它的生命呢？ Ya, jadi dokter bertanya apakah akar-akaran juga sama menyerap nutrisi untuk mempertahankan hidupnya? Ya. 它的根是不是要伸出去，然后吸营养啊？ Ya, akarnya harus melebar terus menyerap nutrisi ya. 然后呢，人类的生殖器官是面向地球的，植物的生殖器官呢，生殖系统呢是向顶部的，对光还有热开放着的。 Organ reproduksi manusia menghadap ke bumi dan sistem reproduksi tanaman berada di atas terbuka menghadap cahaya dan panas. 是吗？ Betul apa tidak? 想一想， Pikir-pikir sih Pak. ya kan？ Ya, ada tidak? 啊，有没有觉得很奇怪呢？ Ada merasakan sangat aneh nggak? 是不是terbalik哈？ Ya, itu terbalik ya. 你们叫terbalik吗？还是？ Ya, terbalik ya, terbalik ya, betul. 然后呢，中段的这一个循环韵律循环系统，人类和植物的呼吸处于相对的两极。我们人类需要的是氧气，但是植物需要的是二氧化碳。 Di bagian tengah sistem ritme atau wirama yang peredaran di tengah, pernapasan manusia dan tumbuhan berada di kutub yang berlawanan, yaitu oksigen dan karbon dioksida. 各位知道为什么我们现在不能随便乱砍树吗？ Jadi, apakah Anda tahu mengapa kita tidak boleh sembarang menebang pohon? 如果没有树，我们也活不了， Kalau tidak ada pohon, kita juga tidak bisa hidup. 因为我们需要的氧气来自于植物。 Karena kita membutuhkan oksigen dari tumbuhan dan pohon ya. 然后这个宇宙，这个整个地球里面的水源来自于植物， Dan segala sumber air di bumi ini juga berasal dari tumbuhan. 不是因为有水植物才长， Bukan karena ada air tumbuhan baru tumbuh. 但是有树有植物，水就会被保留。 Ya, dengan adanya pohon dan tumbuh-tumbuhan, air baru bisa dipertahankan. 不管哪一个季节，是夏天还是冬天，我们都可以看到植物的这个早上起来的时候，植物上面都会有一层雾水。 Baik itu musim dingin atau musim panas ya, setiap pagi hari Anda bisa melihat di permukaan lapisan daun tumbuhan selalu ada embun. 呀， Betul? 是不是有水啊？ Bukankah ada air? 所以因为植物，所以我们会有水。 Ya karena tumbuhan kita menjadi ada air. 所以很多人的想法是认为有水，植物才可以长。 Ya, jadi banyak orang-orang mengatakan ada air, tumbuhan baru bertumbuh. 你是不是？ Nah, berbalik lagi ya. 这种想法是不是会让你换一个想法？你这样子想，你真的去了解植物的时候，你会发现，你知道有一种叫青苔吗？青苔， Lumut, 青苔。 lumut ya. Apakah Bapak Ibu tahu apakah tumbuhan lumut? 平常的时候它是吸收水的， Ya, dalam kondisi biasa dia itu menyerap air. 但是在干燥的时候它就会释放水。 Dan saat cuaca panas, ya kering dia akan mengeluarkan air. 它释放这个水不是给它自己，而是给到空气。 Ya, dia membuang airnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk udara. 在这个世界上，我们可以说它是最优秀的植物就是青苔。 Jadi kita boleh mengatakan tumbuhan yang pintar itu adalah lumut. 好，那再来我们来看人的三元性头部神经系统、感觉系统。 Mari kita lihat tiga daya manusia bagian kepala, sistem saraf dan sistem sensori. 那头部呢，发展脑是神经感觉系统，发展的年龄是0到7岁。 Jadi bagian saraf dan kepala itu adalah bagian otak, yaitu sistem saraf, sistem sensori. Usia pertumbuhannya adalah 0 sampai 7 tahun. 然后它的功能是来帮助我们可以思考。 Fungsinya adalah untuk kita bisa berpikir. 脑器官是物质体，它是不会自己思考的。思考的力量是来自于心盲，利用我们的神经感觉系统作为工具产生功能。 Organ otak adalah tubuh fisik, tidak dapat berpikir dengan sendirinya. Kekuatan berpikir adalah tubuh astral, membelah sistem sensor saraf sebagai alat untuk menghasilkan fungsi berpikir. Fungsi berpikir adalah sadar,
Jika organisasi diri tidak kuat dan lemah, pemikiran tidak akan jelas. 要能思考，必须要冷静，冷静才能让我们思考。 Untuk bisa dapat berpikir, Anda harus tenang dan hening, baru dapat berpikir. 那我们大家都认为这个脑能思考，对吧？ Kita selalu menganggap otak ini bisa berpikir. 有时候有没有听过人家骂人是说你是用那个 lutut 来思考的吗？ Ya, jadi ada orang marah orang, kamu kan pikirnya itu pakai dengkul ya. 有没有听过这样的 Ada pernah 说 dengar? 话？那表示这个人有没有脑？ Ya, itu artinya orang ini ada otak apa tak ada otak? Tak ada otak, ha? Tapi 思考不是脑， Tapi berpikir itu bukan otak, 它是神经感觉系统。 yaitu adalah sistem saraf perasaan. 还有刚才我们一直在谈，你吃食物是来滋养你的神经系统，还记得吗？ Masih ingat saat kita makan makanan untuk menutrisi sistem saraf Anda. 所以是你的神经系统很重要。 Jadi sistem saraf Anda itu adalah yang sangat penting. 很可惜，现在我们神经系统疾病已经超过600多种疾病。 Jadi sayangnya penyakit sistem saraf kita itu sudah melampaui 600 macam jenis. 为什么呢？ Kenapa bisa seperti itu? 这跟我们吃的食物有直接的关系。 Ini ada hubungan eratnya dengan apa yang kita makan. 所以为什么我们推广要吃素食呢？ Jadi mengapa kita mempromosikan berpola makan nabati? 是因为希望所有的人都能健康思考。 Jadi kita berharap semua orang di dunia ini bisa sehat dan bisa berpikir dengan sehat. 一天我们吃早餐的时候，明道拿了一堆的花给我，他说：“哎，这个是我们印尼很出名的食物。” Ya pernah kali suatu sarapan Dr. Jen ada dibawakan sejenis sayur yang bunga. Ini makanan yang sangat enak di Indonesia. 什么花啦？ Itu bunga apa ya? Ya bunga turi ya betul. 呀，是不是你们这边是不是很多呢？ Ya, bukan kasar banyak ya di Indonesia ya. 所以这些花都是很好的。 Ya bunga-bunga ini sangat baik sekali. 然后呢，我们来看看这个小康莫茂，这个是德国的小洋甘菊。 Mari kita lihat ini namanya bunga kamomil dari Jerman. 那我们把这个花从中间把它切开的时候，我们可以看到这个花的中间有没有看到它有一个好像一个洞，有吗？ Jika kita belah bunga ini dari tengah, dari atas ke bawah di bagian tengah, kita lihat ada bagian kosong di tengah ini. 啊，所以这个花它对什么好呢？任何在我们身体里面有洞的都很好，比如我们的胃、我们的肠我们的子宫都很好。 Jadi bunga ini baik bagi tubuh kita bagian mana? Ya bagian tubuh yang ada rongga. Ya, rongga apa aja? Ya, ada lambung, usus, ya, dan bagian rahim dia sangat membantu. 所以当我们肠胃还有子宫有任何问题，这个花茶就会对你的健康有帮 Nah, 助。 jika lambung Anda, usus Anda, dan bagian rahim Anda ada masalah, Anda bisa bikin teh dari kamomil. Sangat membantu. 然后再来，植物的种子同时作用这3个系统上。 Ya, biji tanaman bekerja di ketiga sistem secara bersamaan. 我们吃下植物不同部位，身体本能恰当的去滋养身体各个部位。 Setelah memakan bagian tubuh yang berbeda, tubuh secara naluriah atau otomatis akan memelihara seluruh bagian tubuh dengan tepat. 从这里面看了之后，大家有没有觉得植物它完全可以提供我们一个人足够的营养？ Ya dari setelah melihat ini, apakah Anda bisa memahami bahwa tumbuhan ini bisa memenuhi seluruh gizi atau nutrisi dari seluruh anggota tubuh kita? 呀， Ya atau tidak? 现在关键是煮得好吃还是不好吃？ Ya, tapi masalahnya cara masaknya. Bisa masak dengan enak apa tidak enak aja, betul? 所以呢，我是不会煮菜的人， Kalau Dr. Jen mengatakan beliau tidak pintar memasak, 但是为了我的先生，我学了。 tapi demi suaminya dia harus belajar. 所以现在我不敢说我很会煮， Sekarang Dr. Jen mengatakan dia tidak berani mengatakan dia sangat pintar masak. 但是我想吃什么，我会想办法。 Ya, tapi minimal ingin makan apa bisa ada solusi dan cara untuk memasaknya. 啊，我不会妥协说，我去吃肉。
Dan tidak akan mengatakan, wah begitu sulit saya akan makan daging. Tidak seperti itu ya. 那我想吃很像肉食的那一个，好像槟城很好吃的有一个叫拉萨，听过吗？ Ya, misalnya seperti ingin makan makanan yang biasanya hanya harus ada tambahan daging, misalnya seperti laksa di Pulau Penang ya. 那怎么办？没有鱼肉怎么煮拉萨呢？ Ya kalau tidak ada ikan gimana masak laksa ya? 所以想办法。 Ya jadi pikir solusinya. 所以我现在煮的拉萨可以说是很好吃的哦。 Ya tapi laksa boleh dikatakan laksa yang dimasak Dr. Jen rasanya enak sekali ya. 所以没有办法，可以找办法。 Ya jadi tidak ada solusi, cari sendiri solusinya. 啊，接下来跟大家介绍一个叫亚麻籽油。 Berikut kita perkenalkan ini adalah flaxseed oil. 然后亚麻籽油来自于种子，亚麻的种子。 Flaxseed oil itu berasal dari satu biji atau biji rami atau flaxseed. 那亚麻籽为什么我要特别跟你介绍呢？ Kenapa kita harus memperkenalkan flaxseed ini kepada Anda? 因为它充满好的脂肪、 Karena dia kaya akan lemak yang baik, 蛋白质、 protein, 维他命 D、 vitamin D, 种子的力量， energi dari 这 biji-bijian. 是我们身体需要的食物， Semua ini adalah zat makanan yang dibutuhkan tubuh kita. 而且特别对我们有一个系统叫做髓鞘。 Dan dia sangat baik pada sistem tubuh kita yang disebut dengan 10.000 milin. 然后这一个髓鞘呢，如果它受伤的话呢，受损的话，那它就不能正常的传导电冲动。 Dan 10.000 milin ini jika rusak dan serabut saraf, maka serabut saraf tidak dapat menghantarkan impuls listrik secara normal. 所以刚才我讲神经系统的疾病有超过600多种，其中很多是因为这一个的问题。 Ya, tadi Dr. Jen menyebutkan penyakit sistem saraf itu melampaui 600 jenis. Salah satu sebabnya juga di sini ya. 那Kita lihat susu. 如果 Susu 食品加工之后呢，其质量必会下降。 Dalam proses pengolahan makanan kualitasnya pasti akan menurun. 如果你要喝牛奶，你要喝的叫生牛奶，而没有经过巴氏杀菌。 Jika Anda mau minum susu, minumlah susu mentah atau raw yang tidak melewati proses pasterilisasi. 那如果买不到，那你买瓶装的，全部都是有巴氏杀菌的。 Jika tidak bisa dapat yang segar, ya Anda cuma bisa beli yang botol-botolan. Kebanyakan sudah melewati pasterilisasi. 那所有杀菌的过程，它都破坏了牛奶中的天然酵素。这酵素是有助于预先消化乳糖，以利于矿物质吸收。 Seluruh proses pasterilisasi menghancurkan enzim alami dalam susu yang mana enzim ini berfungsi membantu mencerna laktosa untuk penyerapan mineralnya. 所以为什么现在很多小孩喝奶粉，然后他会那个吐奶因为他没有办法消化，主要的原因是这个奶已经是被破坏了。 Ya, jadi mengapa banyak bayi sekarang minum susu sapi dia bisa muntah? Ya, karena dia tidak bisa mencernanya, karena zat-zat tersebut telah dirusak di sini. 然后再来杀菌的过程也破坏了维他命 B6 还有 B12。B12是维护神经系统不足，会导致行为问题，如非理性的愤怒。 Proses bakterilisida membunuh bakteri juga menghancurkan vitamin B6 dan B12. B12 yang berfungsi merawat sistem saraf, kekurangan akan vitamin ini dapat menyebabkan masalah perilaku seperti emosi kemarahan yang tidak rasional. 什么意思叫做非理性的愤怒呢？ Apa itu yang dimaksud dengan emosi kemarahan yang tidak rasional? 比如说你生气，因为你知道你为什么生气，但是现在很多小孩他生气，他不知道他为什么生气，他就是生气。 Misalnya kita marah, kita tahu sebab kita marah. Tapi banyak sekali anak-anak zaman sekarang itu dia marah, dia tidak tahu alasannya kenapa dia marah. 请问有没有这样的情况？ Adakah 在印尼 menemukan hal seperti ini?？Yes or no？ Yes or no? 在中国很多， Di Tiongkok banyak sekali, 太多了， terlalu banyak. 因为他们是在城市化更严重。 Ya, terutama hidup dalam perkotaan semakin parah. 杀菌呢是在这个我们所有的食物链里面都是非常严重的。 Ya, dalam proses bakterisidal, dalam proses rantai makanan kita ini proses yang sangat berbahaya dan sangat parah. 比如你买
一盒的那个 blueberry， 上面它一定会放一包杀菌剂和防腐剂，有没有？ Ya, jadi Anda saat membeli sebungkus blueberry, dalam atasnya pasti ada sebuah bakterisida dan sebuah pengawet. Sebungkus kecil-kecil itu. 有吗？ Ada atau tidak? 你以为这小包拿掉就好 Anda kira kecil-kecil ini buang saja sudah oke? ？No， Ya, tidak seperti itu. 它里面全部呢都有杀菌剂的， Di dalam itu ada kandungan bakterisidanya. 所以所有买回来，尤其是进口的贵的水果，你一定要泡环保酵素。 Ya, jadi semua makanan yang kita makan, kita beli terutama impor, buah impor, semuanya harus rendam ekoenzim. 我为什么会教大家做环保酵素？ Dr. Jun mengapa mengajarkan banyak orang membuat ekoenzim? 两个原因， Dua alasan. 一是为了你的健康， Pertama, demi kesehatan Anda. 第二是为了我们环境的健康。 Kedua, ada demi kesehatan lingkungan kita. 所有贵的菜都会放很多的杀菌剂。 Maka semua sayur-sayur yang mahal itu banyak sekali mengandung bakterisida 还有水果 dan buah-buahan. 啊，所以呢，我们就被我们自己伤害了。 Ya, jadi kita melukai diri kita sendiri. 然后奶粉或者炼奶，那简直就是没有品质。 Ya, susu bubuk atau susu kental sama sekali tidak ada kualitas energi di dalamnya. 最好的给小孩喝的奶是妈妈的奶， Susu terbaik untuk bayi adalah susu ibu. 然后孩子6个月后，如果妈妈的奶减少，那他可以用植物奶代替。 Ya, jadi kalau 6 bulan kemudian susu ASI ibu sudah berkurang, bisa digantikan dengan susu dari tumbuh-tumbuhan. 那如果呢找不到很好的植物奶，你可以自己拉2条牛回来，自己挤生牛奶。 Ya, jika sulit juga bikin susu dari tumbuh-tumbuhan, Anda boleh bawa pulang 2 ekor sapi, ya perah sapi sendiri di rumah. 买奶粉跟买罐装牛奶对你的孩子都不会好。 Ya, beli susu bubuk atau susu yang kalengan atau botol-botolan tidak akan sehat bagi bayi Anda. 请问你家有老牛吗？ Apakah di rumah Anda ada sapi? 但是你家老人都喝奶吗？ Tapi orang tua di rumah Anda masih minum susu apa tidak? 牛奶是给牛喝的， Ya, susu itu untuk anak sapi. Susu sapi untuk anak sapi, 不是给人喝的。 bukan untuk anak manusia. 所以你家没有老牛就不要喝奶了。 Ya, jadi di rumah Anda tidak ada sapi tua, jadi tidak perlu lagi minum susu sapi. Ya. Can you understand me? Bisa paham? Yeah. I didn't say milk is not good, but you need to know why you drink this. Ya, bukan susu sapi tidak baik, tapi Anda harus paham mengapa Anda perlu minum susu. 我们来看看这个牛奶，它是加了维他命 D 的。 Ini susu penambahan vitamin D. 你们去买牛奶，现在很多你会看到它写 vitamin D milk， 有没有？ Saat kita beli susu banyak ditulis fortifikasi vitamin D. 为什么它要这样呢？ Mengapa harus demikian? 以前的牛奶都没有加维他命 D 的， Susu zaman dulu tidak ada tambah vitamin D. 因为现在发现说我们所有的人都维他命 D 不够。 Dan sekarang menemukan semua orang itu kekurangan vitamin D. 20年前所有人的维他命 D 都够， 20 tahun lalu vitamin D semua orang cukup sekali. 但是呢，世界卫生组织调整了它的数目之后呢，我们全部人都不够了。 Ya, setelah hitung-hitung oleh WHO, akhirnya semua manusia kekurangan vitamin D. 明白？ Ya, 所 paham? 以这20年来，维他命 D 就开始流行了。 Dan akhirnya vitamin D menjadi tren di dalam 20 tahun terakhir ini. 那牛奶如果加了维他命 D 呢，它会导致我们的身体产生硬化的问题。 Ya, jika susu ditambahkan vitamin D akan menyebabkan pengerasan di dalam tubuh kita. 我们可能会导致的血管硬化、脑部硬化等等，包括老人痴呆。 Akan menyebabkan pengerasan saluran darah, sklerosis otak, dan Alzheimer atau pikun. 牛奶加入维他命 D 后，会强迫你的身体吸收钙质，身体本能会选择吃进来的是否要吸收，但加了维他命 D 的牛奶就变成不一样，它会强迫你的身体吸收更多。 Setelah susu ditambahkan dengan vitamin D akan memaksa tubuh untuk menyerap kalsium dan tubuh secara naluri atau alami
akan memilih untuk menyerap atau tidak. Tapi susu dengan vitamin D menjadi berbeda dan memaksa tubuh untuk menyerapnya. 所以呢，你要喝牛奶可以，不要加维他命 D。 Ya, minum susu boleh, tapi usahakan jangan ada vitamin D. 啊，然后缺乏维他命 D 会引发软骨症。 Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit osteomalacia atau tulang lunak. 请问在印尼有没有阳光啊？ Dr. Jun mau bertanya, di Indonesia apakah ada cahaya matahari? Banyak. Banyak tak? Banyak. Hari-hari pun ada ya. Setiap hari ada ya. 但是在一些国家，它可能几个月都看不到阳光。 Tapi ada beberapa negara bisa berbulan-bulan tidak bisa melihat cahaya. 大家知道吗？ Tahukah kita? 那这些国家的人可能就会引发软骨症的问题。 Ya, orang-orang di negara tersebut mungkin bisa menyebabkan penyakit osteomalacia terjadi di sana. 那所以他们就要补充维他命 D。 Jadi harus melengkapi vitamin D bagi mereka sendiri. 但是我们有这么好的阳光，还需要吗？ Tapi kita ada cahaya yang matahari yang begitu bagus, masih butuh inikah? 最好的维他命来源是阳光，还有植物的根部。 Sumber vitamin yang terbaik adalah cahaya matahari dan bagian akar dari tumbuhan. 那最好的钙质来源是含有硒的食物，然后比如小米还有大麦。 Sumber kalsium terbaik adalah makanan yang mengandung silikon seperti jelawawut, millet, bahasa Mandarinnya Xiaomi, atau barley. 然后呢，取得维他命 D 的2大途径是什么呢？晒太阳。 Dua cara mendapatkan vitamin D adalah pertama, dia berjemur matahari. 第二呢，就吃一些含有维他命 D 的食物。 Kedua, makan makanan yang mengandung vitamin D. 然后在这里，木耳它含有的维他命 D 是2000 IU per 100 gram。 Dan di sini perlu kita ketahui, jamur kuping mengandung 2000 IU per 100 gramnya 然后 vitamin D. 猪肝它有64 IU per 100 gram。 Dan liver sapi cuma mengandung liver babi ya cuma mengandung 64 IU vitamin D per 100 gramnya. 这个猪肝里面的维他命 D 是来自哪里呢？来自于它的饲料。 Dan tahukah vitamin D mereka datangnya dari mana? Dari pakan ternaknya. 那晒太阳呢？每天晒大概10到15分钟就可以产生200 IU， 而这200 IU 就足够我们的身体。 Biasanya 10 menit, 15 menit berjemur matahari dapat menghasilkan 200 IU vitamin D yang lebih dan 2000 hasil ya 200 betul ya. OK， 所以晒多久？ Jadi berjemur berapa lama? 10 to 15 minutes。 Ya, 10 sampai 15 menit. Do you think you can make it？ Apakah bisa melakukannya? 可以吗？ Bisa apa tidak? 你就拿你的手和脚这样晒一晒都可以 Ya, 啦。 Anda bawa kaki tangan Anda, jemur aja kaki tangan itu tidak takut. 你不用整个人晒。 Ya, jadi takut mukanya hitam ya, ya harus seluruh tubuh. 我的病人呢，他们去晒太阳，我都会让他们晒是11点到2点，就是中间，因为尤其是癌症病人很严重的癌症病人，他们要晒中午的太阳。 Ya, jadi kalau pasien Dr. Join biasanya disarankan jam-jam setelah 11 sampai dan sebelum jam 2. Jadi karena pasien kanker sangat membutuhkan panas di jam-jam tersebut. Di siang di tengah hari ya. 然后吃到真实的食物。 Karena kita tidak bisa mendapatkan makanan yang asli. 我们吃的很多的都是仿的，或者已经 process 我们的生命力下降的食物。 Karena makanan yang kita makan kebanyakan palsu dan juga yang banyak prosesnya, ya akhirnya makanan tersebut adalah rendah akan energi kehidupan. 大家都认为蛋白质很重要， Kita selalu menganggap protein sangat penting. 但是各位知道吗？在蛋白质里面，其实呢，我们要的只有一样东西。 Tahukah kita dalam protein yang kita butuhkan dari 4 zat ini cuma satu. 不管是在肉里面、蛋里面，还有鱼、海产类里面，
所有的蛋白质它都含有 carbon, hydrogen, nitrogen 和 sulfur。 Baik dia daging, telur atau ikan, kandungan di dalam proteinnya tidak terlepas dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. 大家一听到蛋白质，一定会想到 amino acid， 对吧？ Nah, kalau kita dengan protein selalu pikirannya asam amino ya. 那个 asam amino 是蛋白质被消化过后的名称。 Nah, jadi asam amino adalah nama lain daripada protein yang setelah dicerna. 但是蛋白质里面它含有的是这一些东西。 Kandungan protein ini ya disusun dari 4 ini. 那我们的身体是不要这3个的，我们只要 carbon。 Tubuh kita tidak butuh 3 ini, cuma butuh karbon. 所以你吃了这些食物，你的身体的生命力还要把这些 hydrogen, nitrogen, sulfur 把它排掉。 Jadi setelah Anda makan protein hewani, tubuh Anda butuh energi kehidupan untuk membuang hidrogen, nitrogen, dan sulfur. 所以当你的身体不能很好的工作的时候 ，hydrogen, nitrogen, sulfur 这一些都会成为你身体的负担，最后你会生病。 Jadi saat tubuh Anda kurang fit dan tidak bisa bekerja dengan baik, hidrogen, nitrogen, dan sulfur menjadi bebannya dan sehingga dia tidak bisa bekerja membantu tubuh Anda bertumbuh dengan baik. 那我们人类需要的 hydrogen, nitrogen, sulfur 就像释迦牟尼佛一样，我们是透过呼吸从空气中吸进来的。 Ya, hidrogen, nitrogen, dan sulfur yang bisa dipakai oleh tubuh manusia itu kita tuh seperti Buddha yang dia hanya didapat dari udara, ya, yang kita hirup. 这样可以明白吗？ Kira-kira bisa paham? 所以我们不需要吃它们。 Jadi kita tidak perlu makan mereka. 所有的 carbohydrate 都有碳。 Semua karbohidrat mengandung karbon. 请问大家还可以给我多半个小时时间吗？ Ya, Bapak Ibu masih bisa beri waktu setengah jam untuk Dr. Joy? 非常抱歉哈。那在这边，我想给大家再看。 Dr. Joy ingin kasih, mohon maaf ya, jadi Dr. Joy masih ingin kasih kita lihat sedikit ya. 你们觉得哪个器官很像？ Kita lihat bagian mana yang sangat penting dengan otak. Bukan，有哪个器官很像？ Ya, organ mana yang mirip-mirip di sini? Usus dengan apa? Usus dengan apa? Otak。 Ya. 有没有发现，原来我们的脑跟我们的大肠是这样像的？ Adakah menemukan bahwa ternyata usus dan otak kita itu mirip sekali? 所以各位，你吃的食物会影响你的大脑。 Jadi apa makanan kita makan mempengaruhi otak kita. 所以你每天吃的东西都会影响到你的大脑的操作。 Jadi segala sesuatu yang Anda makan akan mempengaruhi proses kerja otak Anda. 95%的快乐荷尔蒙血清素的家在肠里，左右了人们的睡眠、食欲、疼痛，还有喜怒哀乐等等。 Rumah dari 95% hormon kebahagiaan yaitu serotonin ada di usus yang mempengaruhi tidur, nafsu makan, rasa sakit, dan emosi manusia. 大肠要好，你必须要有很好的益生菌。 Kalau mau usus Anda sehat, maka kita butuh bakteri probiotik yang cukup banyak untuk usus Anda. 那为什么我们现在会缺乏益生菌呢？ Mengapa kita bisa kekurangan probiotik? 因为我们现在吃很多的药物，比如抗生素等等， Karena kita terlalu banyak makan obat-obatan seperti antibiotik, 还有呢农药、化肥等等， kemudian pestisida dan pupuk kimia, 然后再来基因改造的食物， kemudian makanan yang dimodifikasi secara genetik atau GMO, 所以这些都会导致我们的身体越来越缺 dan 乏益 semua 生菌。 ini mempengaruhi tubuh kita semakin kekurangan probiotik. 那我常常告诉大家，黄豆很重要，尤其是 tempeh。 Dan dokternya selalu menceritakan pada Anda, ya kedelai sangat penting, terutama tempe. 印尼人都知道tempeh 对吧？ Semua orang Indonesia pasti sudah pernah makan tempe ya. 我跟我的好朋友，2019年来了雅加达学习怎么做 tempeh。 Dokter Tan bersama rekan-rekan terbaiknya datang ke Indonesia belajar buat tempe 跟pak Agus。 bersama dengan Pak Agus ya. 然后学了之后呢，我们把 tempeh 带到世界各地去。 Setelah belajar, Dokter Tan mengajarkan orang buat tempe di berbagai belahan dunia. 所以现在在中国有很多人，在台湾也有很多人在做tempeh。 Sekarang di Tiongkok banyak orang buat tempe, di Taiwan juga banyak orang buat tempe.
为什么呢？ Mengapa demikian? 为什么我要做这件事情呢？ Kenapa harus berbuat demikian? 因为所有癌症病人，医生都会告诉他，你的血红素低，那你要吃肉。 Karena semua pasien kanker, dokter selalu mengatakan pada mereka, Anda sel darah merahnya sangat rendah, jadi Anda butuh zat besi, harus makan daging. 有没有这件事情发生在印尼啊？ Apakah ada hal ini terjadi di Indonesia? 我看到很多素食者为了自身的健康，都必须要去吃肉，这件事情是让人心痛的。 Ya, Dr. Jin banyak melihat para orang yang berpola makan nabati karena kesehatannya, akhirnya dia harus memilih makan daging. Ini adalah hal yang sangat kasihan. 所以我们来看看天贝的营养价值。 Kita lihat kandungan nutrisi daripada tempe. 最后的一个红色的最后 iron 铁质，它比牛肉还要高。 Kita lihat yang paling merah yang paling akhir, iron, itu zat besi, kandungannya lebih tinggi daripada daging sapi. Ya, tempe itu 2,7, sapi 1,99. 那我们看它的钙质，钙质天贝是111，然后牛肉才12。 Kita lihat kalsiumnya, tempe itu 111, daging sapi cuma 12. 然后天贝其实可以用很多种豆做，不一定要用黄豆。 Ya, jadi selain kedelai, tempe itu bisa juga kita buat dengan berbagai jenis kacang-kacangan juga. 然后呢，再来天贝有很多的煮法， Cara masak tempe juga bervariasi berbagai macam cara. 这就是我在世界教大家怎么做天贝。你不只教他怎么做，你还要教他怎么吃。 Inilah cara Dr. Jun mengajar tempe di seluruh dunia. Bukan mengajar orang buat tempe, tapi harus mengajar orang makan tempe. 然后呢，我还告诉他，我们可以做 tempeh meal。 Dr. Jun juga menganjurkan mereka membuat susu tempe atau tempe meal. 然后这个 tempeh 是生的，就是已经发酵好，没有拿去炸的，然后直接呢就加在果汁里面一起打，然后一起吃。 Jadi kita ambil tempe yang mentah ya, tidak perlu digoreng atau kukus lagi, dan langsung kita tambahkan ke dalam. Saat kita buat jus sayur atau buah, kita tambahkan ke dalamnya, maka ada selesai blender sudah boleh makan. 所以各位想要让我们的健康容易吗？ Ya, mau membuat tubuh kita sehat gampang apa tidak? Gampang. 那今天回家之后要吃什么呢？ Jadi sekali pulang ke rumah kita harus makan apa? Tempe. 所以记得吃不只是为了吃饱和健康，更是为了我们生命的品质。 Jadi perlu diingat, makan bukan hanya demi rasa kenyang dan kesehatan, tetapi juga untuk kualitas hidup kita. 生命的品质好，食物的品质好，生命品质才会好。 Kualitas makanan bagus, maka kualitas hidup kita juga akan bagus. 吃我们要带着感受，我们也要能思考，两者都很重要。 Kita makan juga harus penuh perasaan, kita makan juga perlu membawa pemikiran. Kedua ini sangat penting sekali. 那吃食物的态度是什么呢？ Sikap kita saat makan harus bagaimana? 天地人合作， Langit, bumi, dan manusia bekerja sama. 不要以为只有人厉害， Jangan menganggap manusia yang hebat saja. 然后要了解食物整个生产的过程。 Jadi harus memahami seluruh proses produksi makanan. 对社会的责任是什么？ Tanggung jawab kita apa dari makanan 对 ini? 土地的责任是什么？ Tanggung jawab kepada tanah seperti apa? 这就是我们吃食物的态度。 Ini adalah sikap kita saat mengkonsumsi makanan. 每一个食物你要放入嘴巴，你要这样想： Saat kita memasuki makanan ke dalam mulut kita harus berpikir seperti ini. 可以吗？ Bisa apa tidak, Bapak Ibu? 然 Coba. 后呢，吃的社会责任， Kemudian tanggung jawab sosial dari makan. 消费者是推动健康农业的改革动力。 Konsumen adalah kekuatan pendorong di balik reformasi pertanian yang sehat. 你们同意吗？ Setuju Bapak Ibu? 所以你看，我竟然要去卖黄豆。 Ya, jadi Anda lihat Dr. John saya sampai ingin harus pergi jual kedelai ya. 我自己也觉得好笑。 Dr. John pun merasa dirinya kok lucu ya, jual kedelai. 我说我活了一辈子没卖过东西，第一次为了有机黄豆。 Ya, jadi dokter berpikir seumur hidup kayaknya tidak pernah harus marketing sesuatu ya. Tapi karena demi kedelai ini, Ya， ya, 好， baik.
那今天有关食物的我就讲到这里。 Jadi tentang makanan Dr. John jelasin sampai di sini. 接下来我跟大家分享一点点有关环保酵素拯救地球。 Jadi berikut Dr. John akan menjelasin tentang ekoenzim selamatkan bumi. 那很多人都知道说，环保酵素对净化河很有效果。 Banyak orang tahu bahwa ekoenzim sangat baik dalam pemurnian air. 为什么呢？ Mengapa? 因为其实环保酵素它可以改善水质的品质。 Karena ekoenzim itu sebenarnya bisa memperbaiki kualitas daripada air tersebut. 因为它会把水质里面的污水里面的微生物尤其是一个叫 rotifera 的改善。 Dia bisa memperbaiki mikroorganisme dalam air. Salah satunya adalah rotifera. 那 rotifera 在整个污水里面，只要你看到它，那么你的污水它就会处理。 Jika Anda bisa menemukan rotifera dalam air Anda yang tercemar, maka dia bisa membantu mengurainya. 好，那我跟明告说，我这一次来印尼，我看到大家很有心，想要发展或者学习在环保酵素方面的工作。 Dan Dr. John datang ke Indonesia, Dr. John melihat dan mengatakan pada tim NJ Bakti Indonesia bahwa ternyata banyak sekali orang Indonesia yang bersedia mengembangkan diri dan berkembang dalam pekerjaan ekoenzim ini. 所以我就跟明告说，我愿意再来印尼讲2天的5堂课，为我们环保酵素讲2天5堂课。 Dan Dr. John akan siap demi ekoenzim di Indonesia ini membuka kelas 2 hari tentang ekoenzim untuk kita semua. Sebanyak 5 sesi. 环保酵素除了净化环境，它在这一个灾难的时候呢，灾后重建非常的重要。 Dan selain pada pemurnian air, dia juga sangat bagus pada aplikasinya pada penyelamatan bencana. 如果有污染淹水，那个屋子里面那个水都会很臭，对吧？只要把酵素放下去，那个臭味全部就不见了。 Jika ada pencemaran dan airnya sangat bau, Anda tuang saja ekoenzim, baunya langsung hilang. 然后呢，这也是一些在灾难过后的时候，大家积极的喷酵素。 Ini pasca bencana di Kupang ya. Jadi sangat bau di kotanya itu, jadi kita melakukan penyemprotan ekoenzim di sana. 所以就是这样子喷，那个空气中的臭味很快就没有了。 Semprot dengan cara begini, bau di udara segera hilang. 呀，那环保酵素看到这一堆垃圾嘛，就很臭，然后就给它喷一 Ya, 个。 karena banjir tumpukan sampah di mana-mana, disemprotkan ekoenzim, hilang baunya. Ya, sambil menunggu diangkut ya. 这个酵素是加水稀释，超过10000倍以上的。 Ini ekoenzim ya perbandingan 1 di atas 1.000 hingga 10.000 ke atas. Ya bukan ekoenzim murni ya. 所以你用的酵素其实不多。 Jadi enzim yang Anda gunakan tidak banyak. 啊，然后呢，这个是红十字会， Ini kerjasama dengan PMI Palang Merah Indonesia. 然后在空气中净化空气， Di udara kita jernihkan udara. 啊，所以很好。 Jadi sangat bagus. 那再来，这是垃圾场， Ini di TPA. 啊，垃圾场里面有一个味道，大家知道吗？ Ya, pernahkah tercium kalau Anda masuk TPA baunya? bau apa？ Bau apa? Bau sampah. bau sampah，不只是sampah啊， Bukan bau sampah saja ya. 它会有很多什么呢？ Dia banyak apa? 会有 methane gas、CO2 臭味等等。 Ya, ada gas rumah kaca, CO, CO2 dan juga yang penyebab bau H2S. Ya. 所以呢，他们就拿环保酵素加水稀释，在那边喷洒， Kita semprot ekoenzim dan hasilnya luar biasa. 然后结果非常的好。 Dan hasilnya luar biasa bagus sekali. 你可以跟大家说那个报告，他们去挖，然后methane gas 升很高，赶快去喷了之后就下降。 Ya, jadi di Manado ya. Jadi Manado kita ada melakukan uji ya, di mana saat ekoenzim disemprot dia turun metanannya. Ya. Dan terus mereka lanjut lagi, semprot lagi, saat dicek lagi, saat tinggi disemprot turun lagi. Dan suatu ketika digali gasnya langsung naik semua, tinggi sekali. Ya, kemudian langsung disemprot, hari berikutnya semua turun normal. Ya, ini penelitiannya di Manado dan juga kita juga ada semprot di Malang, di Batu, Malang, Gugum di mana?
Bu Bung di mana semprotnya? Kita coba aja gimana? Silakan Bu Bung sini. Ya Bu Bung juga salah satu praktek di Malang dan di Jogja ya. Ada langsung ya. Ya, secara sederhana Bu Bung coba laporin proses di TPA bagaimana ya. 这个见证给了世界一个震撼。 Ya, testimoni ini membuat seluruh dunia terkejut ya, menggemparkan seluruh dunia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Dr. Join, terima kasih. Pertama kali saya di sini. Saya Gung Endah dari Kota Batu dan saya juga ketua relawan Ekoenzim Batu. Pertama kali saya termotivasi untuk menyemprot TPA itu karena mendengarkan Zoom dari Dr. Join. Beliau menyampaikan mayat-mayat, beliau kan relawan bencana tingkat dunia, dan beliau menghilangkan bau-bau mayat pakai Ekoenzim. Nah ini memotivasi saya, kalau bau mayat saja hilang, keyakinan saya bau TPA pasti hilang. Terus terang saat itu saya secara pribadi belum memiliki pengetahuan bahwa Ekoenzim setelah diajarkan dengan air bisa mengurai H2S, H4 dan sebagainya. Tetapi saya punya keyakinan kuat bahwa bau TPA pasti hilang. Akhirnya saya sampaikan ke daerah Kota Batu. Saya ajak untuk ayo kita semprot pakai Ekoenzim, kita buktikan bahwa bau ini akan hilang. Kebetulan di sana memang sedang terjadi protes masyarakat sangat kuat sehingga sampai ada ancaman ketua DLH mau dipenjara dan sebagainya, sehingga mereka mau mendengarkan saya untuk mulai menyemprot TPA dengan Ekoenzim. Waktu itu kita pakai 1:1000. Terus kemudian bekerja sama dengan Dinas Kesehatan diuji CH4-nya sebelum disemprot pakai Ekoenzim itu 1600 ppm, dan setelah disemprot pakai Ekoenzim itu turun menjadi 600 ppm, jadi turun 1000 poin. Kemudian kita semprot lagi, waktu itu tanggal 2 Februari 2021 kami semprot lagi pada tanggal 21 Februari, yaitu saat HPSN, tapi kemudian setahun berhenti, tidak disemprot. Nah terus kemudian saya terus menteror DLH Kota Batu untuk ayo disemprot lagi, karena ini kasihan masyarakat di sekitarnya. Akhirnya benar ada protes lagi keras dari masyarakat, sehingga tahun 2002 pada saat HPSN, dan setelah HPSN 24 Februari 2022 disemprot. Tetapi saat itu saya minta tolong disemprotnya saat ini setiap hari, karena sampahnya juga datang setiap hari. Seminggu saja dilihat, kalau memang hasilnya bagus tolong dilanjutkan, kami akan support sebagai relawan. Tapi kalau misalnya tidak ada hasilnya, nggak apa-apa, nggak usah pakai Ekoenzim. Waktu itu saya sampaikan seperti itu, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Bahkan hari pertama hasilnya sudah bagus, kedua dilanjutkan, hari ketiga sampai seminggu, sampai detik ini setiap hari disemprot pakai Ekoenzim. Alhamdulillah, jadi saya sudah sangat berterima. Thank you. Juga kami lanjutkan ke Jogja, karena kebetulan banyak relawan yang saya di Jogja, sehingga di TPST Piungan juga kami semprot pakai Ekoenzim. Sayangnya sekarang masih 1 minggu sekali, tapi nggak apa-apa, kita harus sabar menghadapi pemerintah ya. Yang penting berjuang terus. Terima kasih. Thank you. 我的老师 Dr. Russell Cohen 在前2天给我发的讯息，他说天气越来越热，鼓励大家多喷酵素。 2 hari yang lalu Dr. Rosukon dari gurunya Dr. John mengirimkan surat kepada Dr. John dan mengatakan cuaca semakin panas ya, jadi kita perlu menyemprotkan enzim dengan enzim yang dibuat dengan perbandingan 1:3:10 ya. 这个sampah organik masalah atau potensi? Jadi sampah organik masalah atau potensi ya? Masalah atau potensi? Masalah atau potensi sekarang? Potensi. 然后最后跟大家介绍这几个不是农夫的农夫。 Ya, dokternya memperkenalkan ini beberapa petani yang bukan petani ya, yang bukan petani ya. 然后他们听说，我告诉他们环保酵素种植非常好。 Jadi dokternya menceritakan pada mereka, ya, menanam dengan Ekoenzim sangat bagus. 最后他们真的种出来了。 Dan akhirnya mereka sukses menanam beras enzim.
然后不是农夫的农夫竟然可以种出米，而且没有比不是农夫种的少。 Ya, petani yang bukan petani bisa menanam beras dan hasilnya tidak kalah dengan petani sesungguhnya. 所以环保酵素简单的行动、经济的方法，我们每个人都可以改善居住的环境。 Jadi ekoenzim tidaklah sederhana, metode ekonomis kita masing-masing dapat memperbaiki lingkungan tempat kita tinggal. 所以非常感谢我们环保酵素的志愿者，今天你们的到来，给了我们环保酵素更大的力量。 Ya, terima kasih atas kehadiran pada relawan ekoenzim. Kehadiran Anda hari ini memberikan kita semangat untuk terus mempromosikan ekoenzim. 但是请记得，在推广环保酵素的时候呢，你们有聚会，对不对？ Ya, jadi ingat saat kita mempromosikan ekoenzim, kita selalu ada pertemuan, betul? 一定要做什么？ Harus melakukan apa? 食物一定要是什么样的食物？ Makanan harus makanan seperti apa? Nabati. Vegetarian. Ya, vegetarian atau nabati ya, oke. 不要请人家吃肉。 Ya, jangan ya mempersiapkan makanan hewani untuk orang ya. 然后告诉人家我们救地球。 Beritahukan kepada orang lain kita selamatkan bumi. 然后人家会笑你， Dan orang akan menertawakan Anda. 因为你还在吃肉。 Karena ya kita juga sedang makan daging ya, ada yang sedang makan daging ya. 你们能明白吗？ Ada paham? 我觉得他翻译错了。我的意思是说，我们志愿者出去外面推广环保酵素的时候，必须是素食，请大家吃的是素食，不能吃肉。为什么？不然其他的人来看我们，他会觉得你这是真的在救地球吗？ Ya, jadi maksud Dr. Jan saat kita mempromosikan ekoenzim di luar, di saat itu kita harus berpola makan nabati. Kalau jika tidak, orang akan menertawain Anda. Ya, apakah benar Anda sedang menyelamatkan bumi? 然后我当然不是说你必须是素食者才可以推广环保酵素。 Dan Dr. Jan tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda ya, jadi tidak mengatakan bahwa Anda harus berpola makan nabati baru boleh mempromosikan ekoenzim. Tidak seperti itu. 但是为了你个人的健康、社会的安康、人类意识的健康，我觉得我们都应该推广健康的饮食方案。 Nah, demi kesehatan Anda, demi perdamaian dan kesehatan manusia, demi peradaban dunia yang lebih sehat, jadi Anda harus berpola makanan nabati juga. 谢谢大家， Terima kasih. 感谢。 Oke, kamera dari sisi kiri, Bapak Ibu, silakan melihat ke sisi kiri. 1, 2, 3. Oke, satu. Kamera dari sisi kanan, Bapak Ibu sekalian, silakan mengatur posisi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya dengan salam ekoenzim. Salam ekoenzim. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Doakan bebas derita, bersatu dalam kasih, dunia penuh cinta dan damai. Itu adalah doa cinta kasih yang dipanjatkan oleh segenap insan suci dalam setiap kegiatan. Di hari yang baik ini, saya mengajak seluruh hadirin untuk beranjali, menangkupkan kedua tangan di dada, dan bersatu hati dalam doa demi sesama dan demi bumi kita tercinta.
acara sudah usai. Di hari yang bahagia ini, kita sudah menyelesaikan semua sesi ini dengan sangat baik, dengan membawa bekal kepada keluarga, andai tolak, vibrasi yang baik, pengetahuan yang luar biasa. Mari sebarkan kabar baik ini kepada handai tolak dan kepada seluruh pimpinan kita. Bapak Ibu sekalian, acara sudah selesai. Untuk ketertiban keluar, relawan kami akan menuju ujung setiap kursi dari tempat Bapak Ibu. Keluarnya mohon per baris berupa barisan. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.